Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berjumpa lagi di dalam konten Indah Bersamamu dari YouTube channel saya, JFS Channel. Kiranya Bapak Ibu Saudara bersedia untuk mensupport dari channel ini dengan men-sharekannya, membagikannya kepada teman-teman kerabat yang lain. Sebab saya percaya kalau orang lain diberkati lewat share dari Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara juga akan mendapatkan berkat daripadanya. Dan tentunya semua kita boleh diberkati Tuhan dengan lebih lagi. Mungkin ada banyak dari antara kita yang sulit untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada teman atau keluarga, kerabat yang lain. Biarlah konten ini bisa mewakili kita untuk Tuhan bisa berbicara kepada setiap mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kali ini tema yang saya berikan adalah matematika Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa dalam hidup ini jangan coba kita berpikir segala sesuatu dengan cara kita berpikir. Sebab kalau dengan cara kita berpikir, maka segala sesuatu menjadi tidak mungkin bagi setiap kita. Tetapi biarlah kita boleh berpikir sebagaimana cara Tuhan berpikir. Sebab firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa jalannya, pikirnya, rancangannya, dan segala sesuatu itu jauh lebih tinggi daripada apa yang kita punya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, matematika Tuhan berbeda tentunya dengan matematika kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, termasuk di antaranya Bapak Ibu Saudara, saya sering kali ya di dalam pelayanan saya ketemu sama keluarga, lalu kemudian dia sudah atau dia belum punya anak, Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian ketika ditanya sama seseorang, kenapa belum punya anak gini, lalu kemudian dia jawab, oh karena memang kita lagi tahan, kita lagi atur, kita ada rencana dan sebagainya sehingga memang sengaja kami menahannya. Atau ada lagi yang berkata begini, kenapa anaknya kau baru 1 atau 2? Aduh, ini aja udah kalang kabut istilahnya gitu ya, udah bingung gitu memenuhi kebutuhannya, apalagi nanti ada lagi yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari segala reaksi dari keluarga-keluarga tersebut, saya mau katakan, jangan pernah menahan segala sesuatu yang Tuhan ingin berikan bagi kita. Apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya. Sebab Tuhan itu paling tahu batas kekuatan, kemampuan, dan juga batas keberdayaan kita. Jadi kalau Tuhan melihat memang tidak baik waktunya, tentu Tuhan tidak akan kasih. Namun sebaliknya, kalau Tuhan kasih, percayalah Tuhan pasti akan memenuhi semua hal lainnya. Karena nggak mungkin Tuhan hanya kasih lalu kemudian Tuhan, usahalah kau sendiri. Nggak mungkin. Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip sekali lagi istilah yang umum sekali orang-orang katakan, banyak anak banyak rezeki. Jadi artinya jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara. Matematika kita atau perhitungan kita itu seringkali berbeda jauh dengan perhitungan Tuhan. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada pagi ini Tuhan kami boleh bersama-sama kembali berdoa, memuji, dan diberkati oleh renungan singkat kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menjadi pencerahan bagi setiap kami untuk kami boleh bersikap menyikapi kehidupan ini atau menjalani kehidupan yang Kau anugerahi bagi kami dengan benar dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berikan kami kerendahan hati untuk selalu setuju dengan Engkau. Berikan kami kerendahan hati untuk kami selalu menerima dan mensyukuri apapun yang Engkau berikan, apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita angkat sebuah pujian terlebih dahulu. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan.
bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawa ku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti turun tangan membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawa ku menuju kemenangan. Kita buka Matius. Kitab Matius 14 ayat yang ke-13 sampai ke-21, Bapak Ibu Saudara. Matius 14 ayat ke-13 sampai ke-21. Judul dari perikop ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang dimaksud dengan matematika Tuhan. Saya teringat akan sebuah ayat dalam Matius 6 ayat 26, dikatakan, "Pandanglah burung-burung yang di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Nah, seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, bagi sebagian, bahkan mungkin setiap pasangan yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, tentunya kita semua setuju kalau saya katakan masalah kebutuhan anak adalah hal yang paling menjadi pokok pikiran utama setiap hari bagi para orang tua. Apapun akan dilakukan oleh orang tua demi bisa memberi makan, menyekolahkan
dan memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Sekalipun mereka harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan uang bagi kebutuhan mereka. Sampai-sampai ada istilah yang berkata, mereka itu bekerja sampai-sampai kepala menjadi kaki, kaki jadi kepala. Entah apa yang dimaksudkan dengan istilah ini, Bapak Ibu Saudara, saya pun sulit membayangkan bagaimana kepala bisa jadi kaki dan kaki bisa jadi kepala. Jungkir balik mungkin maksudnya ya balik lagi kepada mati-matian itu. Bahkan ada lagi istilah lain yang berkata mereka bekerja sampai bermandikan keringat. Tentunya semua ini adalah istilah yang hiperbola. Mana mungkin orang berkeringat sampai berember-ember sekalipun kerja siang malam sehingga bisa mandi pakai keringat itu. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri, setiap orang tua ingin memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya, itu pasti. Mulai dari makanan, pakaian, mainan hingga pendidikan yang terbaik. Mereka berusaha agar mereka dapat memenuhi semua yang diperlukan oleh anak-anak mereka. Apalagi misalnya jika melihat fakta bahwa biaya pendidikan saat ini tidaklah murah. Bahkan biaya pendidikan di masa depan diperkirakan akan menjadi berpuluh kali lipat dari sekarang ini. Kita tidak pernah bisa bayangkan bagaimana biaya pendidikan di masa yang lalu dengan masa sekarang. Dulu Bapak Ibu Saudara, untuk masuk universitas negeri, Bapak Ibu Saudara, uang pangkalnya hanya 50.000. Swasta 1 juta. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, bisa bayangkan sendiri berapa. Itu sebabnya normal Bapak Ibu Saudara jika timbul rasa khawatir dalam diri setiap orang tua. Bagaimana jika nanti mereka tidak bisa menyekolahkan anak-anak mereka, sementara tiba-tiba mereka sudah tidak mempunyai penghasilan lagi. Dunia mungkin berkata bahwa kekhawatiran kita tentunya akan terobati dengan investasi saham ini dan itu, ikut deposito ini dan itu, ikut asuransi ini dan itu. Namun dari hal sederhana, Yesus memberikan peneguhan yang lebih dahsyat dari semua itu. Seperti yang kita bisa baca di dalam Matius 6 ayat 26 tadi. Dan apa yang dikatakan Yesus tetap relevan sepanjang zaman, Bapak Ibu Saudara. Saham bisa anjlok, sistem ekonomi bisa saja hancur, perusahaan asuransi pun bisa ikut bangkrut. Tetapi pemeliharaan Tuhan seperti yang Yesus contohkan tetap dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tentu saja berinvestasi adalah sesuatu yang baik, tetapi kita juga harus ingat bahwa satu-satunya yang bisa kita andalkan hanyalah Tuhan yang melebihi segala hal yang ada di dunia ini. Asuransi atau saham masing-masing mempunyai perhitungannya sendiri. Tetapi mari kita lihat perhitungan asuransi dari Tuhan. Ya, bagi Tuhan 5 plus 2 itu bukan hanya 7, tetapi bisa jadi 5 plus 2 itu sama dengan 5.000 plus 12. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Sebuah perhitungan yang tidak masuk akal logika, bukan? Kalau kita ikut Tuhan, selalu kita hubungkan dengan logika, tentunya tidak akan pernah bisa ketemu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. 1 Korintus 2 ayat 9. Segala perkara, bahkan yang di luar dari perhitungan, di luar dari logika sekalipun, bahkan di segala hal yang di luar dari apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Namun itulah matematikanya Tuhan. Jadi untuk apa kita masih khawatir? Bukankah firman Tuhan telah berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius 6 ayat 27.
Ada sebuah pepatah lama dalam bahasa Jawa mengatakan, setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Maka demikian juga, jika hari ini Tuhan telah mempercayakan anak kepada kita, pasti Tuhan juga telah menyediakan segala yang akan menjadi keperluan dan kebutuhannya. Yang perlu kita lakukan adalah tetap berusaha dan tetap hidup dalam naungan kuasa-Nya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, percayakan hidup kita di dalam Tuhan, maka Dia pasti akan turun tangan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang mau menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku, tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawa ku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawa ku menuju kemenangan. Di setiap pergumulan, Kau bawa ku menuju kemenangan. Di setiap pergumulan, Kau bawa ku menuju kemenangan. Kami percaya tangan-Mu Tuhan membawa kemenangan dalam hidup kami. Kami percaya segala perkara kami tanggung di dalam-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara percayakan semua hal ke dalam tangan Tuhan. Bahkan yang kelihatannya bagi setiap kita sudah tidak mungkin, kelihatannya bagi kita mustahil. Sebab Dia berkata, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Jangan hitung-hitung segala sesuatu menurut akal logika kita. Jangan hitung-hitung segala sesuatu menurut pemikiran kita. Tapi letakkan semuanya di dalam tangan-Nya, keputusannya, perhitungannya, pikirannya, dan semuanya Tuhan. Andalkan Dia di atas segala-galanya. Maka kita akan melihat bagaimana tangan-Nya turun atas hidup setiap kita dan menyelesaikan semuanya sempurna bagi kita. Itu sebabnya sekali lagi percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Dialah pemelihara hidup setiap kita. Tuhan yang selalu menjadi sumber segala. Di saat kekuatan kami habis lenyap,
Tidak ada yang lain yang kami andalkan selain kekuatan yang daripada-Mu. Di saat semua semangat kami habis lenyap, tidak ada hal lain yang kami harapkan selain semangat yang daripada-Mu. Di saat segala sesuatu, begitu banyak persoalan dan masalah datang bertubi-tubi dalam hidup kami, seakan tidak ada hentinya, tidak ada habis-habisnya, menekan dan melumpuhkan iman kami. Kami berlari hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah tempat kami bersandar, hanya Engkaulah tempat kami mengadu, hanya Engkaulah tempat kami berlindung. Di saat kami merasa letih menjalani kehidupan ini, Engkau menambahkan semangat dan kekuatan baru bagi kami. Suara-Mu yang penuh kasih selalu menyemangati kami di garis akhir. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu peduli akan hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menjaga keluar masuk kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menopang kami. Di saat kami hampir terjatuh, Engkau menopang kami sehingga kami tidak sampai tergeletak. Ingatkan kami Tuhan, atas semua ini sungguh tidak ada alasan bagi kami untuk patah semangat, untuk kami hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tidak ada alasan bagi kami untuk menyerah kalah, sebab yang menyertai kami lebih besar, lebih kuat dari apapun juga. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin.